Bu. Aku hanya merindukan Ibu. Itu sebabnya aku menelpon. Kau jadi orang asing di sana. Apa kau berbohong pada ibumu ini? Ibulah yang membesarkanmu, sayang. Ibu tahu dari suaramu, kau dalam masalah. Ada apa, sayang? Katakan. Ibu, aku lelah. Sejak aku tiba di sini, aku berusaha membuat keluarga ini terkesan padaku. Tapi tidak ada yang ingin memahamiku di sini. Jangankan menerima aku, Bu. Ibu, mereka menghinaku untuk segalanya. Mereka mengejekku untuk setiap hal. Aku tidak tahan lagi, Bu. Aku tidak tahan lagi. Apa yang harus kulakukan? Apa Ibu tahu? Nyonya, siapa ini? Aku belum pernah melihatnya. Sebenarnya, dia itu adalah putri kerabat jauhku. Saat Anandi datang kemari, nenek jauh lebih tegas kepadanya, tapi dia tidak pernah. Sayang, begitu banyak hal yang terjadi padamu, tapi kau tidak pernah memberitahu ibumu ini. Ibu dan ayahmu sudah menjelaskannya. Suatu kesalahan kalau kau pergi ke sana. Tidak akan ada yang menerimamu, nak. Ibu sangat mengenal keluarga yang tinggal di sana. Walau mereka yang menjodohkanmu dengan Jagdis, mereka masih tidak menerima dirimu sebagai jodohnya Jagdis. Bagaimana mereka akan menerimamu? Kenapa kau mau menerimanya, nak? Jagdis sedang bersamamu, kan? Kenapa kalian tidak kembali ke kota saja? Bagaimana kami bisa pergi, Bu? Jika kami pergi dari sini, itu berarti aku gagal. Dan Ibu tahu, aku datang kemari untuk mengambil hakku. Hakku sebagai istrinya Jagat. Dan hakku untuk dianggap sebagai menantu keluarga ini. Apa aku harus lari dari hakku? Ibu, aku rasa aku tidak melakukan kesalahan dengan jatuh cinta dan menikahi Jagat. Lalu kenapa aku harus mundur? Ibu, aku tidak bisa lari. Aku harus membuat tempat untuk diriku di rumah ini. Aku tidak akan membiarkan kejadian di masa kecilku terulang kembali. Saat itu aku sendiri, Bu. Tapi sekarang suamiku bersamaku. Kenapa aku harus mundur? Apa ibu bisa mengatakan sesuatu? Kau tidak akan pergi sebelum kau menang. Karena ibu mendengarmu mulai lemah, ibu memintamu untuk pergi dari sana. Supaya kau menyadari, kau tidak boleh lemah dan menyerah. Jagdis menikahimu dengan kehendaknya sendiri, nak. Kau berhak menjadi menantu keluarga itu. Karena kau sekarang sudah menjadi istrinya Jagdis. Tapi Gudia, kau harus mengerti. Hal ini tidak mudah bagi mereka. Mereka harus menerima pernikahan kedua putra mereka. Mereka harus menerimamu sebagai menantu walau mereka sudah memiliki menantu lain. Tolong berikan waktu untuk mereka. Dan kau harus sabar, ya? Ini semua tidak bisa selesai dalam satu hari, kan? Anggap saja ini adalah ujianmu, nak.
Dan suatu hari nanti kau akan lulus dengan nilai terbaik. Kau mengerti, nak? Cepat atau lambat, keluarga itu pasti akan menerimamu. Iya, Bu. Ibu benar sekali. Aku tidak melakukannya dengan benar. Aku harus lebih sabar. Aku harus mengatasi kemarahanku. Aku harus bisa jauh lebih sabar. Saat aku menjadi bagian keluarga mereka, saat itulah mereka akan menerimaku. Iya kan, Bu? Benar, nak. Kau harus kuat, ya. Iya, Bu. Ibu, aku tutup dulu ya. Kita bicara lagi nanti. Jaga dirimu, ya. Anandi, Anandi, yang terjadi di meja makan hari ini itu tidak benar. Seharusnya aku tidak bersikap seperti itu. Aku minta maaf. Maafkan aku. Anandi, aku tahu. Ini bukanlah kesalahan siapapun. Mereka semua juga benar. Itu sebabnya aku merasa mungkin sebaiknya kita mencoba saling memahami. Kita harus memberikan waktu dan kesabaran untuk ini. Anandi, jika ini hanya tentang Jagat sudah menikah, aku tidak akan menikahinya. Percayalah. Bahkan saat aku tahu Jagat sudah menikah dan kau adalah istrinya, aku sudah berusaha mengusirnya dari hidupku. Tapi kenyataannya, ini berkaitan dengan kebenaran lain. Selama bertahun-tahun, aku tidak bisa menyingkirkannya ataupun mengubahnya. Yaitu aku dan Jagat sudah dijodohkan waktu kecil. Perjodohan itu sangat penting, Anandi. Kemudian aku mengerti. Aku dan Jagat sudah memiliki hubungan. Aku memiliki hubungan yang sama dengan kalian. Kenapa aku harus memisahkan diriku dari hubungan itu? Itulah alasannya, Anandi, yang meyakinkan aku untuk menikahi Jagat lagi. Gauri, kita bertemu untuk pertama kalinya di kampus. Kau pasti mengingat malam itu, kan? Aku mengingatnya. Aku mengingat segalanya. Saat itu kita bicara tentang perjodohan anak. Dan kau membicarakannya dengan sangat pahit. Waktu itu aku berpikir, mungkin itu karena pendidikanmu. Tapi sekarang aku mengerti. Kalau kau juga mengalaminya dan kau menderita. Karena itu, maka perjodohan itu dilakukan di luar kehendakmu, Gauri. Saat itu kau tidak berdaya. Tapi kau beruntung, Gauri. Kau mendapatkan kesempatan untuk membebaskan diri dari tradisi buruk. Untuk memulai hidup barumu.
untuk belajar, untuk memiliki sesuatu, dan memiliki identitas sendiri. Tapi apa yang terjadi, Gauri? Hari ini kau menerima perjodohan anak. Kenapa kau memilih kesengsaraan itu? Kau tidak akan mengerti. Saat aku meninggalkan jagat, itu sangat buruk bagiku. Kau tidak akan mengerti. Apa aku tidak akan mengerti, Gauri? Aku tidak akan mengerti bagaimana rasanya terpisah dari orang yang aku cintai. Gauri, jika kau bicara tentang menghabiskan waktu bersama dan juga saling menyukai, aku dan Jagdish sudah menghabiskan 16 tahun bersama. Usiaku baru 8 tahun. Dan aku sudah mencintainya sejak saat itu. Arti cinta bagiku adalah Jagdish. Jadi, hubungan pertamaku adalah dengan Jagdish. Dia bukan hanya suamiku, tapi dia kehidupanku. Bukan dulu. Karena semuanya hanya berubah bagi Jagdish. Tapi bagiku tidak ada yang berubah walau semuanya berbeda. Jagdishku telah hilang. Tapi dia masih dekat denganku. Putuskan sejak lama kalau aku akan mengajakmu jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor. Jagdish, lihat ke depan, Jagdish. Aku bisa mengendarainya dengan mata tertutup. Ayolah. Bukankah aku sudah bilang? Saat aku melihatmu tersenyum, aku tidak bisa bernafas. Tapi, sudah lupakan saja.
Jagdish sudah menghabiskan 16 tahun bersama. Aku sudah mencintainya sejak saat itu. Dia bukan hanya suamiku, tapi dia kehidupanku. Jagdishku telah hilang, tapi dia masih dekat denganku. Kau hanya mengatakan itu karena kau memikirkan dirimu dan situasimu. Sangat mudah membicarakan ini secara filsafat. Tapi saat kehidupan mengujimu, kau tidak akan memikirkan itu. Anandi, tempatkan dirimu dalam posisiku. Dan coba berpikirlah, kau akan melakukan apa yang Jika kulakukan. saja, Gauri. Jika saja aku berada di posisimu. Jika saja aku memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu, untuk belajar. Mungkin aku akan melakukan apa yang kau lakukan. Tapi Gauri, aku tahu ini. Jika kehidupan menguji diriku, maka aku pasti tidak akan gagal. Aku tidak akan melakukan apa yang kau lakukan. Jika aku tahu segalanya. Nak, tidak ada minyak samin di kuil rumah. Tolong ambil dari dapur. Iya, Bu. Ini tidak mudah bagi mereka, Nak. Mereka harus menerima pernikahan kedua putra mereka. Mereka harus menerimamu sebagai menantu, walau mereka sudah memiliki menantu lain. Berikan mereka waktu, Nak. Kau harus sabar. Paman makan? Paman melihat Jagat? Tidak, sudah lama aku tidak melihatnya. Dia tidak ada di rumah. Aku tidak tahu dia pergi kemana. Apa paman tahu? Mungkin dia pergi ke ladang atau ke tanah di balik kuil Dewa Siwa. Semua temannya kan di sana. Mungkin dia menemui mereka. Pak. Apa kau melihat Jagat? Maksudku, apa kau melihat Jagdish? Tidak. Makan? Iya, Nyonya. Di mana semua orang? Aku tidak melihat mereka. Nyonya, kedua menantu Nyonya ada di dapur sekarang. Mungkin Tuan sedang pergi keluar. Dan wanita itu Gauri. Di mana dia?
dia sedang keluar mencari Tuan Jagdis, Nyonya. Ya, Dewa. Semua warga desa ini tidak tahu tentang mereka berdua. Aku akan kehilangan semua harga diriku dalam sekejap, Dewa. Cukup, ini sudah melewati batas. Biarkan ini terjadi. Sudahlah. Siapa tahu, mungkin akan terjadi hal yang baik. Oh Dewi, apapun yang kau lakukan, lakukan untuk yang terbaik. Permisi, apa kau melihat Jagdis? Oh iya, dia ada di sana. Kau? Siapa lagi jika bukan aku? Jagat, maafkan aku. Aku tahu kau marah kepadaku. Aku telah melewati batas. Jagat, maafkan aku. Gauri, aku juga harus minta maaf padamu. Aku marah padamu tanpa memahami apa masalahmu sebenarnya. Maafkan aku ya. Setidaknya aku bisa keluar dari rumah karena mencarimu. Aku sangat senang berada di luar sini. Aku merasa kalau aku ini seperti burung yang keluar dari sangkarnya. Jika saja aku punya sayap, aku pasti akan terbang seharian dan tidak akan pernah turun ke tanah. Jaga aku dulu. Lihat itu. Anak-anak itu sangat bersenang-senang. Pasti menyenangkan. Ayo kita ke sana. Apa yang kau pikirkan? Tidak, bukan apa-apa. Kalau begitu, ayo. Gauri, kenapa kau bersikap kekanak-kanakan?
Sudahlah, kalau kita basah kuyup kita akan sakit nanti. Ayo kita pulang, sudah sore. Kau takut sekali walau kau seorang dokter? Aku ada di sini. Aku akan menyembuhkanmu. Dan juga merawatmu. Ayo. Ayo. Kori, kau sudah kehilangan akal ya? Bagaimana kalau ada yang lihat? Hei, biarkan saja mereka melihat. Aku istrimu. Kau tidak menculik aku. Menggoda suami sendiri itu bukan suatu kejahatan, kan? Ya. Mengerti? Mengerti tidak? Iya, iya. Jagat. Hei, kalian semua datang ke sini cuma untuk menatap kami saja. Katakan, apa yang terjadi? Apa yang kalian inginkan? Air. Tidak, terima kasih. Tehnya. Tidak, Nyonya. Suamiku, ini berkas yang kau minta. Nyonya, kami semua menghormati Nyonya dan keluarga Nyonya. Seluruh warga desa akan sedih jika Nyonya terluka. Nyonya sudah berjasa besar bagi desa ini, sampai sekarang pun masih. Seluruh warga desa akan merasa terhina jika nama Nyonya dihina. Itulah sebabnya kami datang. Apa yang bisa aku katakan, Nyonya? Aku tidak percaya apa yang aku lihat di desa hari ini. Anggota keluarga Nyonya, salah satu kerabat Nyonya, bisa melakukan hal ini. Aku sangat sedih. Aku merasa sedih sekali. Begitulah, Nyonya. Jika Nyonya tidak percaya, tanya kepada Hari dan Jamnadas. Mereka juga melihatnya. Kisorilal, katakan apa yang terjadi. Jangan bertele-tele seperti ini. Nyonya, wanita yang menginap di rumah Nyonya, yang merupakan kerabat Nyonya. Apa Nyonya tahu? Apa yang dia lakukan dengan cucu Nyonya di luar sana? Di hadapan seluruh warga desa, dia dan pemuda yang sudah menikah Nyonya tahu, tidak ada yang menerima perilaku memalukan seperti itu di desa ini. Apa pantas bagi wanita untuk bertingkah seperti ini? Dan wanita itu telah melewati batas kesopanan di hadapan seluruh warga desa. Maaf, Nyonya. Sepertinya dia bukan bagian dari keluarga. Ya benar, Nyonya. Katakanlah, apa ini tidak akan mempengaruhi warga desa di sini? Dia tidak peduli dengan kehormatannya atau menghormati orang tuanya. Itu sebabnya dia tertawa dengan cucu Nyonya di hadapan warga desa. Entah apa lagi akan dia lakukan. Tolong jaga mulutmu itu.
kosong tentang menantu nenek. Tapi nenek tetap diam saja. Kenapa, Nek? Kalian melihatku dengan siapa? Hah? Dengan Jagdis, kan? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku ini istrinya Jagdis. Menantu keluarga ini. Salahnya. Nenek, saat nenek memperkenalkan aku sebagai kerabat jauh kepada warga desa, aku sangat terluka. Tapi aku tetap diam saja. Karena aku tidak ingin menghina nenek dengan membantah perkataan nenek di hadapan semua orang. Tapi hari ini, mereka melewati batas. Mereka bicara omong kosong tentang diriku. Mereka menghina menantu keluarga ini, Nek. Bagaimana aku bisa menerimanya? Katakan. Aku berusaha mencoba mengendalikan diriku. Aku pikir nenek akan mengatakan yang sebenarnya agar mereka tidak bicara lagi. Tapi tidak. Nenek mengabaikannya. Nenek, hanya nenek yang bisa mendukungku di rumah ini. Hanya nenek yang bisa aku pandang di sini. Tapi nenek diam saja, mendengarkan omong kosong mereka. Sekarang aku merasa nenek menerima aku sebagai menantu hanya dalam nama saja, tidak dalam hati nenek. Jika nenek menerima diriku, nenek tidak akan membiarkan ini terjadi. Tapi aku juga tidak salah. Kenapa aku harus mendengarkan mereka? Aku menikah secara syah dengan Jagat. Secara hukum, aku adalah menantu dari keluarga ini. Tidak ada yang berhak bicara omong kosong tentang diriku. Aku tidak bisa menerima semua ini. Aku tidak akan tinggal diam, akan kubalas semuanya. Dengar, Nak. Ada cara yang tepat untuk berbicara dan juga melakukan tugas. Keluarga ini bukan hanya kebanggaan Jaitsar saja, tapi juga desa-desa sekitarnya. Tidak mudah mempertahankan kehormatan dan harga diri keluarga sebesar ini. Kau harus berpikir berkali-kali sebelum mengatakan sesuatu. Seharusnya kau menangani masalah ini dengan kesabaran dan ketenangan. Seharusnya
seharusnya kau tidak bertingkah seperti ini. Wanita itu telah membuat hidup kita sengsara. Dan kita masih saja menerima keberadaannya. Sejauh ini orang-orang itu mereka datang dengan rasa hormat ke rumah ini. Tapi hari ini kita tidak bisa menatap mata mereka karena wanita itu. Ibu, kami tidak ingin menghina ibu. Jika tidak, kami akan mengusir mereka dari rumah ini. Ibu, aku mohon padamu. Sebelum wanita itu benar-benar mempermalukan keluarga kita ini, ubahlah keputusan ibu. Kenapa kau marah tanpa alasan, Pasang? Cepat atau lambat, semua orang akan tahu tentang masalah ini. Jika anak itu tidak membuka mulutnya, maka hal lain akan terjadi. Hal ini tidak pernah bisa dirahasiakan.